Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang statistika yang merupakan materi wajib dari matematika kelas 12. Untuk bab statistika ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu penyajian data yang berisi tabel distribusi frekuensi, penyajian data dalam bentuk histogram, penyajian data dalam bentuk poligon frekuensi, ataupun dalam bentuk OGIF. Nanti pada bagian kedua akan membahas tentang ukuran pemusatan yang meliputi mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling sering muncul. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu berkaitan dengan ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran nanti akan lebih detailnya, yaitu berkaitan dengan ukuran letak dan simpangan data. Pertama, kita bahas dulu tentang penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jika seseorang diberikan data dalam bentuk nilai yang cukup banyak tersebar seperti ini, pasti menjadi data yang tidak menarik karena angkanya juga tidak berurutan, kemudian datanya juga terlalu banyak. Tentu data akan lebih menarik kalau ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti pada gambar di samping. Dan hasil ujian matematika kelas 12 dikelompok-kelompokkan, misalnya nilai dari 41 sampai 50 ada 6 orang. 6 orang ini bagaimana menghitungnya? Kita cari saja nilai yang antara 41 dan 50. Misalnya ini 44. Kemudian ada lagi 48. Kita tandai saja 50, 46. Ada lagi 42. Ini 42. Nah, ini jumlahnya pas, ada 6 data ya, jadi frekuensinya ada 6. Selanjutnya kita cari lagi nilai antara 51 dan 60. Misalnya ini yang pertama adalah 58. Kemudian ada nilai 60, ini juga masuk kelompok yang kedua. Ada 56, 54, 56 lagi ada 60, 52, 56, 52. Nah, jadi ternyata ada 9. Demikian juga untuk nilai-nilai yang lain. Kalian bisa hitung jumlahnya masing-masing. Ada 11 untuk kelompok nilai 61 sampai 70. Ada 17 orang yang punya nilai 71 sampai 80. Ada 9 orang yang punya nilai 81 sampai 90, dan yang nilainya 91 sampai 100 ada 8 orang. Nah, tentu tampilan data yang kanan ini yaitu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi lebih mudah dibaca oleh orang lain daripada data yang tersebar seperti gambar di samping kiri ini. Oke, tabel distribusi frekuensi yang kita dapatkan tadi, kita pelajari unsur-unsurnya. Di antaranya yaitu kelas interval. Contohnya adalah kelas pertama, ya, interval pertama yaitu 41 sampai 50. Ini kelas interval kedua adalah 51 sampai 60. Ini kelas interval ketiga 61 sampai 70. Unsur yang kedua yaitu ada yang namanya batas bawah kelas. Contohnya yaitu yang termasuk batas bawah kelas adalah 41, 51 sampai 91. Jadi pada bagian kiri ini 41, 51, 61, 71, 81, 91 ini merupakan atau disebut batas bawah kelas. Sedangkan yang sebelah kanan yaitu 50, 60 sampai 100 ini disebut batas atas kelas. Dan yang keempat ada tepi bawah kelas. Contoh yang tepi bawah adalah 40,5, berarti 41 ini dikurangi 0,5. Ada juga ini 50,5, artinya 51 dikurangi 0,5. Begitu juga yang ini nanti ada 60,5, 70,5, 80,5, dan yang terakhir tepi bawah kelasnya adalah 90,5. Sedangkan
Tepi atasnya itu adalah batas atas kelas ditambah 0,5. Misalnya interval kelas yang pertama tepi atasnya adalah 50,5. Interval kelas yang kedua yaitu 60,5, 70,5 untuk yang ketiga, dan seterusnya. Sampai yang terakhir tepi atasnya adalah 100,5. Selanjutnya titik tengah kelas. Berarti tiap kelas interval dicari titik tengahnya. Contohnya yaitu 45,5 itu diperoleh dari ini 41 ditambah 50 dibagi 2, jadi dapat tengah-tengahnya. Begitu juga yang kedua, nanti 51 ditambah 60 dibagi 2, dapatlah 55,5, dan seterusnya. Sampai yang terakhir ini 91 ditambah 100 dibagi 2, dapatlah nilai tengahnya 95,5. Ya, unsur yang terakhir yang perlu kalian pahami adalah yang namanya panjang kelas interval. Pada tabel di samping ini adalah 10. Nilai 10 ini boleh kalian gunakan begini, 60 kurang 50 atau 70 kurang 60 atau 80 kurang 70 boleh. Atau menggunakan batas bawah kelas juga boleh. Misalnya 51 dikurangi 41, 61 kurang 51, nilainya 10 juga. Bisa juga menggunakan tepi kelas. Misalnya tepi kelasnya ada 50,5 dikurang 40,5 dan seterusnya, ya, boleh. Jadi bisa menggunakan batas bawah kelas, bisa menggunakan batas atas kelas, atau bisa juga menggunakan tepi kelas. Jenis-jenis dari tabel distribusi frekuensi antara lain ada tabel distribusi frekuensi relatif. Kalau yang pertama kita buat tadi namanya tabel distribusi frekuensi biasa, atau kata biasa bisa juga tidak disebutkan, hanya sekedar tabel distribusi frekuensi, ya, secara umum. Jadi tidak diberikan nama biasa, tidak apa-apa. Tapi yang satu ini perlu diberi nama khusus, yaitu tabel distribusi frekuensi relatif. Frekuensi relatifnya itu totalnya selalu dibuat menjadi 100%. Yang asalnya ini pada tabel distribusi frekuensi biasa berjumlah 60, maka pada tabel distribusi frekuensi relatif itu totalnya dibuat menjadi 100%. Berarti nanti cara menghitungnya adalah 6 dibagi 60 dikalikan 100%. Dapatlah yang pertama 10%. Begitu juga yang kedua, nanti 9 dibagi 60 dikalikan 100%, dapat 15%. Yang ketiga berarti 11 dibagi 60 kali 100%, dapat 18%. Begitu juga yang keempat, ya, dan seterusnya. Ini disebut tabel distribusi frekuensi relatif. Jadi frekuensinya relatif berjumlah 100%. Jenis tabel distribusi frekuensi yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jenis ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas dan frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah. Jadi dari tabel distribusi frekuensi biasa kita bisa buat tabel distribusi frekuensi kumulatifnya. Misalnya ini dari 6 ini, yang pertama bisa langsung jadi 6. Untuk yang kedua 15 ini diperoleh dari 6 hasil terakhir tadi ditambah dengan 9, ini ditambah. Nanti hasilnya menjadi 15. Nah, demikian seterusnya 15 ditambah 11 menjadi 26 dan seterusnya. Jadi 26 nanti ditambah dengan 17 menjadi 43, 43 tambah 9 jadi 52, 52
ditambah 8 hasilnya 60. Itu untuk frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas. Maksudnya banyaknya nilai yang kurang dari tepi atas. Untuk yang jenis kedua, frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah. Pada baris pertama ini bacanya begini. Berapa siswa yang mempunyai nilai lebih dari 40,5? Nilai 40,5. Karena semua siswa nilainya lebih dari 40,5, maka jumlahnya ada 60. Untuk baris yang kedua, berarti pertanyaannya berapa jumlah siswa yang nilainya lebih dari 50,5, itu ada 54. Atau cara mudahnya kita hitung dari bawah. Misalnya begini ya, untuk frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, lebih dari kita hitung dari bawah. Pertama 8 ya, yang nilainya 90,5 sampai 100-an tadi ada 8 orang. Kemudian yang nilainya lebih dari 80,5 ada 8 ditambah 9 hasilnya 17. Kemudian yang lebih dari 70,5 berarti 17 ditambah 17 dapatlah 34. Jadi untuk frekuensi kumulatif lebih dari, paling mudah kita hitung dari yang terbesar menuju terkecil. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas, kita hitung dari yang terkecil menuju yang terbesar. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk histogram. Dari tabel distribusi frekuensi bisa kita buat histogram. Bentuknya seperti ini. Mirip dengan diagram batang. Bedanya pada histogram ini antar batang melekat, bersambung, jadi tidak ada jarak. Kalau diagram batang, antar batangnya biasanya terpisah. Untuk histogram, penggambaran antar batangnya selalu bersambung. Jadi bacanya nanti nilai antara 40,5 sampai 50,5. Nah, baru lihat tingginya berapa, lihat ke samping ada 6. Seperti ini frekuensinya ada 6. Nilai antara 50,5 sampai 60,5. Tingginya berapa? Oh, ternyata antara 8 dan 10. Berarti nilainya sama dengan 9. Oke, dan seterusnya. Pada histogram yang ditulis pada bagian bawahnya ini adalah menggunakan tepi bawah dan tepi atas. Atau bisa juga secara umum yang dituliskan adalah tepi kelas, bukan batas atas atau batas bawah kelas, tetapi yang ditulis adalah tepi kelas interval. Saya kira kalian bisa memahami bentuk histogram ini. Kemudian bentuk yang berikutnya adalah bentuk poligon frekuensi. Bentuknya poligon adalah seperti ini. Di setiap tengah-tengah titik atas dari histogram kita sambung-sambungkan dengan sebuah garis lurus. Karena garis penyambungnya ini ada banyak, maka disebut poligon, segi banyak atau poligon frekuensi. Tapi ini gambar ini adalah gambar campuran antara histogram dan poligon frekuensi. Yang bentuk batang-batang ini disebut histogram, sedangkan yang bentuk garis penghubung antara titik tengah puncak histogram ini disebut poligon frekuensi. Atau lebih jelasnya saya pisah seperti ini. Ini histogramnya, yang ini poligon frekuensinya. Saya kira cukup jelas ya. Pada poligon frekuensi bedanya lihat di bagian bawahnya ini. Pada histogram nilai yang ditulis adalah nilai tepi kelas. Tapi pada poligon frekuensi yang ditulis adalah nilai tengah kelas. Lihat berbeda di sini 40,5, 50,5, tengah-tengahnya 45,5. Begitu juga interval kelas yang kedua, nilai tengahnya 55,5. Dan yang terakhir yaitu ogive. Ogive ini diperoleh mirip dengan poligon, cuma berdasarkan data dari tabel distribusi frekuensi kumulatif. Kalau tadi poligon frekuensi itu menggunakan data
distribusi frekuensi biasa. Nah, pada OGIF ini menggunakan data dari tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ada namanya OGIF positif, itu diperoleh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Disebut positif karena nilainya semakin bertambah. Ini nilainya naik terus ke kanan, disebut OGIF positif. Lihat nilai yang bawah ini atau absesnya atau nilainya yang digunakan adalah tepi atas kelas. Misalnya tadi 6, ini yang digunakan adalah 50,5. 50,5 tingginya 6. Sedangkan 60,5 tingginya jadi 15. Demikian juga yang paling kiri yaitu disambung dengan 0. Paling kiri 0 diperoleh oleh nilai 40,5. Artinya tidak ada siswa yang nilainya kurang dari 40,5 atau 0 siswa. Dan yang paling kanan yaitu 100,5. Berapa yang punya nilai kurang dari 100,5? Tentu ada 60 atau semua siswa tadi nilainya kurang dari 100,5. Selanjutnya OGIF negatif diperoleh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah. Nah, karena nilainya selalu menurun, maka pada posisi nilai 40,5 ini nilainya adalah ada 60 orang. Begitu juga selanjutnya yang nilainya lebih dari 50,5. Nilainya ada 54 orang. Dan seterusnya sampai yang terakhir ada berapa banyak siswa yang nilainya lebih dari 100? Tentu tidak ada atau 0 siswa. Oke, saya kira cukup sekian untuk pemaparan atau pemahaman konsep dan materi penyajian data. Selanjutnya tugas kalian yaitu menyelesaikan soal-soal uji kompetensi. Seperti biasa, soal uji kompetensi kalian kerjakan di buku tugas untuk dikumpulkan. Ini soal yang kedua. Selanjutnya ini soal yang ketiga. Ini soal yang keempat. Ini soal yang kelima. Ini soal yang keenam. Ini soal yang ketujuh. Ini soal yang kedelapan. Ini soal yang ke-9. Dan ini soal yang terakhir yaitu yang ke-10. Oke, semangat belajar. Jangan lupa selalu menambah ilmu dari berbagai sumber. Dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.